Oke, pada hari ini saya akan coba untuk menjelaskan aplikasi Zoom, bagaimana cara menggunakannya agar Anda bisa menggunakan dengan lebih efisien, sehingga pada saat Anda menjadi speaker dengan menggunakan Zoom, Anda akan lebih baik secara presentasi. Oke, pertama-tama kita akan coba buka aplikasi Zoom-nya. Oke, sekarang kita buka dulu aplikasi Zoom-nya. Kemudian Anda sign in di sini. Ya, pada saat Anda sign in di sini, Anda masukkan kode sign in Anda. Oke. Sebentar saya masukkan. Oke, pada saat Anda sudah berhasil masuk, screen akan seperti ini. Kemudian pilih, begitu Anda mau buka, Anda punya berapa alternatif, tapi yang paling gampang adalah set new meeting. Nah, pada saat Anda set new meeting, ditanya dengan join with computer audio, Anda pilih yes di sini, Anda klik. Oke. Nah, begitu Anda masuk ke dalam Zoom ini, berarti Anda bisa pilih enter full screen. Nah, di sini pada saat Anda enter full screen, Anda bisa manage partisipan di sini. Ya, pada saat Anda pilih manage partisipan, Anda bisa lihat di sini ada 3 titik kecil. 3 titik kecil ini Anda pilih, ya. Begitu Anda pilih, Anda bisa lihat di sini ada beberapa pilihan. Yang paling atas kalau kita lihat di sini adalah mute participant on entry. Jadi ini setiap partisipan yang akan join pertama kali akan dimatikan otomatis suaranya. Suara di sini adalah suara mikrofon dari partisipan, bukan dia mendengarkan suara dari host. Host itu orang yang mengadakan acara, orang yang yang sebagai speaker. Nah, kalau orang yang sebagai host itu pada saat tadi Anda pilih join with audio, yang join itu akan bisa mendengar dari si partisipan itu. Oke? Jadi pada saat diklik sini, Anda bisa pilih ada allow partisipan unmute themselves. Nah, jadi ini kita memperbolehkan partisipan untuk unmute dia punya mikrofon. Jadi kalau misalnya Anda nggak mau dia bisa unmute, nanti semua kontrol under kita ini tinggal kita matikan. Ya, sorry. Di sini. Ya, jadi bisa dimatikan. Kalau mau di mute tadi tinggal dipilih, pilih yes, nanti kecontreng. Ya, kemudian allow participant to rename themselves. Jadi biarkan partisipan untuk memberi nama kalau misalnya memang Anda ada caranya. Kemudian play enter exit chime. Jadi ini akan bunyi lonceng pada saat ada orang partisipan baru masuk atau partisipan yang di dalam keluar, itu ada bunyi lonceng. Kalau Anda mau tahu, Anda bisa nyalakan, tapi kalau misalnya Anda seminar sebaiknya ini dimatikan. Karena nanti akan bisa berpengaruh pada host yang ada ini, dia bisa hilang konsentrasi. Kemudian ada enable waiting room. Enable waiting room di sini adalah pada saat kita mau menentukan bahwa partisipan itu mau kita filter dulu bener nggak orang yang masuk di dalam kelas kita. Anda bisa enable waiting room. Nah, di sini Anda bisa pilih kalau mau. Jadi setiap orang masuk nggak langsung masuk ke dalam meeting, dan Anda screening dulu. Ini baru digunakan kalau memang Anda mau membicarakan sesuatu yang cukup tertutup buat buat grup tertentu. Anda boleh nyalakan. Kemudian yang paling bawah adalah log meeting. Log meeting gunanya apa? Log meeting ini pada saat kita pilih berarti tidak ada penambahan partisipan manapun. Oke? Nah, itu kurang lebih bagaimana kita set meeting. Nah, sekarang pada hari ini saya akan coba pada saat Anda klik di sini, teman-teman, Anda akan melihat ini saya punya meeting ID yang saya create tadi 88410302335. Nah, ini ada beberapa cara buat masuk ke dalam meeting. Meeting ini buat masuk ke dalam satu meeting, Zoom itu tidak memerlukan sign in. Bisa langsung kalau misalnya ada. Kan sekarang banyak isu-isu, wah Zoom kurang aman segala macam. Caranya Anda install Zoom aja, kemudian langsung join meeting, nggak usah ada sign in. Hal itu akan lebih aman buat partisipan join ke dalam sini, ya. Jadi meeting ID ini, kemudian contoh ya, sekarang saya join pakai device lain. Jadi saya sekarang pakai iPad nih. iPadnya saya masukkan ke dalam
Zoom meeting yang tadi. Oke. Sebentar saya login Zoom meeting. Nah, tadi kan di sini ada ID-nya ya, meeting ID-nya. Jadi di sini Anda bisa lihat, sorry. Nah, di sini saya klik di sini join meeting. Nah, pada saat join meeting, saya langsung masukkan ID-nya. 884. Ini contoh ya, teman-teman. Jadi setiap Anda mau meeting, Anda tanya meeting ID-nya, Anda pergunakan. Oke. Nah, pada saat join ya, kalau Anda mau menggunakan dua device dalam presentasi, satu iPad itu dipergunakan untuk bahan Anda, sedangkan untuk presenter Anda menggunakan laptop yang tadi saya setting. Nah, dalam hal ini kalau Anda mau melakukan seperti itu, join iPad-nya tidak perlu join audio. Kenapa? Karena Anda tidak perlu dengar suara Anda. Kalau misalnya sampai join, maka suaranya akan bentrok, maka akan berisik sekali. Anda akan sulit melakukan pendengaran, mendengar apa yang Anda bicarakan. Nah, tunggu sebentar tadi. Oke, join meetingnya tadi. Oke, dalam hal ini, saya udah bisa join di sini. Kalau Anda bisa lihat di sini ada dua partisipan. Yang komputer yang atas, yang bawah ini yang iPad tadi saya join. Anda bisa lihatin di sini tadi iPad itu join tanpa video, without video. Jadi otomatis di sini akan ke silang, teman-teman. Dan perhatikan di sini tidak ada mic karena saya nggak join audionya. Jadi kalau Anda pengen presentasi di sana, maka yang ini Anda ada pilihan, Anda klik, Anda bisa masuk more-nya. More di sini ada pilihan mau jadiin si iPad itu sebagai host atau co-host. Nah, Anda bisa tentukan. Di sini ada beberapa perbedaan ya. Nah, pada saat Anda bilang, "Oke, saya mau jadi iPad saya co-host." Anda pilih co-host. Do you want make Zanung Oi iPad yang tadi menjadi co-host? Anda pilih yes. Oke. Nah, pada saat Anda set seperti ini, maka di dalam iPad ini, kalau Anda perhatikan, kalau Anda perhatikan di iPad ini ada tadi yang saya bilang, ini join join internet atau tidak nih, teman-teman, audionya. Ini saya cancel karena saya nggak mau join. Nah, di sini saya bisa perhatikan, teman-teman, di sini saya nggak join ya. Kalau Anda perhatikan, nah di sini bisa share konten. Jadi kalau misalnya saya pilih share konten, saya pilih screen di dalam iPad. Nah, kemudian start broadcast. Ya, pada saat saya bilang start broadcast, oke. Nah, maka Anda perhatikan di dalam screen saya ini, di dalam screen presentasi saya ini, yang muncul adalah iPad saya, layar dari iPad. Jadi kalau layar dari iPad ini contoh, saya pilih ini iPad-nya, ya, kemudian saya keluar, Anda perhatikan akan sama di dalam screen. Nah, di sini saya bisa pilih, teman-teman. Jadi kalau saya mau presentasi, saya pilih bahannya dulu. Nah, di sini di books biasanya saya taruh, ya. Nah, ini misalkan saya, Nah, ini bahan presentasi saya tentang PGB. Anda bisa lihat. Ya, oke. Nah, ini bahan saya. Oke, ini saya skip yang ini mentalnya jauh banget. Oke. Nah, jadi di dalam iPad ini udah presentasi, dan dalam hal ini saya bisa gedein atau kecilin dari iPad, teman-teman ya. Jadi kalau Anda perhatikan di situ, jadi pada saat saya presentasi, nah di sini kan screen ini saya belum optimal. Kenapa saya bilang belum optimal? Karena di dalam screen ini saya nggak bisa lihat muka saya. Ya, saya mau muka saya itu muncul di dalam kotak kecil ini. Jadi caranya gimana? Di sini ada pilihan view option. Ya, Anda klik view optionnya. Ya, pada saat Anda pilih view option ini, Anda bisa pilih side by side, ya, mode. Ya, pada saat Anda pilih side by side mode, nah maka Anda akan kelihatan di sini, teman-teman, bahwa di sini ada San Hung Oi. Nah, San Hung Oi di sini adalah San Hung Oi yang si iPad nih ya, teman-teman.
Jadi kalau di sini saya mau rubah, saya bisa lihat, nah saya yang berbicara itu di sini, gitu, teman-teman. Jadi di sini saya pada saat presentasi saya bisa fokus terhadap muka saya, benar nggak sih yang istilahnya yang orang lain lihat, apakah sesuai dengan yang saya lihat. Jadi dalam hal ini saya memperhatikan screen yang muncul dari iPad saya. Jadi pada saat saya geser gitu, maka akan saya tahu slide mana yang lagi dilihat sama si partisipan. Oke? Nah, itu kurang lebih gimana cara saya set di dalam meeting saya. Tujuannya kenapa saya punya dua device, supaya saya nggak setiap kali kalau misalnya Anda menggunakan satu device, Anda mesti pilih di sini ada share screen, ya. Kalau Anda mau share screen, nah kalau misalnya saya share screen berarti yang iPad itu akan mati, ganti screen saya. Nah ini screen komputer misalnya, contoh yang ini saya pilih. Nah jadi makanya di dalam komputer kalau kita share screen yang mana, maka itu akan di list warna hijau, teman-teman. Jadi kalau Anda perhatiin di sini warna hijaunya itu kelihatan banget bahwa ini screen yang apa namanya? Yang saya share. Gitu. Nah, jadi itu akan kelihatan di dalam apa namanya? Di dalam screen partisipan yang lainnya. Nah, itu kurang lebih bagaimana cara kita menggunakan dua device agar presentasi kita lebih lancar. Nah, kalau misalnya kita mau balikin, teman-teman, di sini kita tinggal stop share. Stop share ini balik ke muka Anda. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini saya punya iPad, screen share-nya udah mati karena pada saat saya tentukan screen aktifnya ada di laptop, maka yang iPad akan mati. Nah, jadi sehingga apa, di iPad itu saya perlu ulang. Jadi gimana caranya, saya ulangin sekali lagi. Anda pilih di sini. Di sini Anda pilih share content. Pilih screen, kemudian start broadcast. Oke? Habis itu Anda tinggal keluar, Anda tinggal pilih misalnya yang tadi di book. Nah, ini kembali lagi ke screen awal. Nah, itu kurang lebih bagaimana Anda set Zoom Anda sesuai dengan apa yang Anda mau presentasikan. Usahakan pada saat Anda mau style video dan lain-lain, misalkan dalam presentasi Anda bisa kontrol dari iPad. Ya, dalam hal ini contoh ya. Kalau misalnya saya mau style satu YouTube, ya saya tinggal masuk ke dalam YouTube. Ya, kemudian di sini saya tinggal pilih contoh saya cari Pentatonix lah. Ya, biasa ngefans. Oke, nah saat ini Anda pilih di sini, Anda tinggal klik, ya. Nah, maka suaranya akan masuk di dalam laptop. Di sini saya skip ad-nya, kemudian tinggal full screen, maka akan masuk videonya. Kalau Anda perhatikan, kalau kita lihat di dalam iPad, di iPad itu tidak ada jeda. Ya, tetapi pada saat Anda lihat di dalam laptop, maka akan ada jeda, teman-teman. Ya, kalau Anda perhatiin gambarnya itu nggak terlalu smooth karena ini lewat dari internet masuk lagi ke laptop. Ya, jadi muter-muter kemana-mana. Oke, sekian kurang lebih gimana cara kita setting di dalam meeting kita. Oke, makasih.